penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Di belakang itu siapa? Wahabi. Masa mengakui nasab palsu? Kalau memang nasabnya asli, bukalah PBNU sebagai untuk diskusi. Jangan biarkan kayak gini, ngomong sendiri-sendiri. Entah ini pertanda apa? Benarkah apa yang dikatakan orang-orang bahwa NU itu tidak bisa dihancurkan oleh orang luar, tapi NU akan hancur dengan orang NU itu sendiri? Di saat bangsa ini sudah mengalami rongrongan dari orang-orang di luar NU, mulai dari caci maki, hinaan, bulian. Bahkan tidak hanya itu, penggeseran sejarah NU sedang gila-gilaan. Klaim makam para tokoh Nusantara dan makam para wali juga hancur-hancuran. Dan yang paling mengerikan ada pencangkokan nasab Rasulullah yang suci itu sudah tak karuan. Apakah poroyai yang ada di jajaran tertinggi NU tidak mendengar semua itu? Atau mungkin kalian terlalu sibuk dengan tumpukan-tumpukan kitab kuning yang akan diajarkan untuk para santri? Setidaknya, panjenengan semua adalah poroyai yang telah diamanatkan untuk juga melindungi masyarakat secara luas dari hal-hal yang akan menyesatkan umat ini. Kenapa di saat ada putra-putra terbaik NU berusaha mati-matian membela marwah ulama, marwah kiai, marwah leluhur dan marwah bangsa ini? Kalian tuduh kami orang-orang yang berkomplot dengan kelompok Wahabi. Tidakkah Kiai faham dengan isyarat yang datang dari Allah melalui Kiai Imaduddin dan para kiai-kiai yang lain yang melihat fenomena kebrutalan ini? Panjenengan sebagai orang yang ada di jajaran tertinggi, mestinya berembuk sesama petinggi-petinggi lainnya untuk mencari solusi atas polemik ini. Atau kalau tidak bikin bantahan-bantahan atas dalil-dalil yang sudah mengobrak-abrik tentang kepalsuan-kepalsuan ini. Bukan justru membuat statement-statement sendiri dan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Jujur saja, rasa kecewa ini sudah semakin menjadi melihat para petinggi-petinggi NU tidak justru mengademkan, tapi justru bikin kami panas atas tuduhan-tuduhan itu. Perlu Kiai Miftah ketahui bahwa tuduhan panjenengan sangatlah melesat. Jangankan Kiai Imad yang sudah jelas-jelas ulama yang berada di jajaran tokoh Kiai NU, wong seorang ADJ saja seorang santri yang sangat getol memerangi faham-faham Wahabi jauh sebelum polemik nasab ini muncul. Kami santri yang kebetulan menjadi pejuang medsos untuk melindungi masyarakat dari faham-faham Wahabi dan aliran-aliran menyimpang. Terus terang Kiai, kami sudah mengorbankan beberapa akun dan channel akibat serangan kelompok yang berfaham Wahabi. Lalu, sekarang panjenengan juga menuduh kami sebagai Wahabi. Ayolah, jangan ajari kami bernarasi tidak ilmiah dan tidak menggunakan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semua kita yang ada di dalam komal ini, di dalam room ini, dan semua mustami'in, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Amin. Kalian ini kalau saya lihat, kenapa jahat sekali kalian? Kenapa kalian tidak cocok dengan Kiai Miftahul Akhyar? Dia itu orang tua kita di PBNU. Harus kita hormati, harus kita ta'zimi. Walau perkataan dia itu, ungkapan beliau ada kelirunya, wajarlah manusia. Ya. Perlu antum ketahui, sampaikan salam saya kepada Kiai Miftahul Akhyar, sampaikan salam saya dari Aceh ya, supaya beliau senantiasa meneliti sedetail mungkin ya terkait nasab alwi. Ya, saya yakin beliau ini orang-orang yang kena hasutan daripada klan-klan Ba'alwi dan mukibin-mukibin, dicocokin, jangan percaya Kiai, jangan percaya ini mereka nih Wahabi ya, karena kita orang NU kan sangat ini sama
Wahabi kan, betul kan? Nah, perlu diketahui bahwa Kiai Miftahul Akhyar, ya, saya sampaikan kepada Tuan yang mulia, guru kami, orang tua kami, ya, orang-orang yang membela Ba'alawi, ya, itu 3 aliran dalam diri mereka. 1 aliran Syiah Rafidhi, ya. Kedua aliran Syiah Imamiyah. Ketiga aliran yang enggak doyan mengkaji kitab. Nah, saya takut kiai masuk dalam aliran itu. Nah, janganlah sampai kayak gitu. Nah, supaya kiai masuk dalam benar-benar ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ajaran daripada pendiri Nahdlatul Ulama, pakai kitab. Pakai kitab. Buat apa pintar baca kitab, nggak mau kaji-kaji. Cuman hudnujon mulu-mulu. Salah kalau begitu, ya. Ini Bapak Kiai Akhyar, saya sampaikan sama antum. Ya, pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i. Ya, dari zaman ke zaman, dari ulama dulu. Ya, tidak pernah mengakui Bani Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Pertama, saya kasih tahu, nih data yang di saya nih. Coba kaji, coba lihat. Pertama, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijri yang sejaman dengan Ubaidillah, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi, tidak pernah mengakui Ba'alawi, bahkan tidak pernah dengar Ba'alawi di telinga dia sebagai cucu Nabi. 1. Kedua, pengarang kitab Tahdzib Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, ya. Beliau ulama yang hidup di tahun wafat 516 Hijri, ya. Beliau tidak kenal orang yang sejaman dengan dia ini adalah, yang abadnya sejaman adalah Muhammad Sahib Mirbat, ya. Nah, Muhammad Sahib Mirbat ini orang hebat, katanya orang faqih, tapi ya, Imam Al-Baghawi tidak pernah sekali mengetahui si Muhammad Sahib Mirbat. Ya. Terus kita lanjut lagi ke bawahnya. Imam Al-Ghazali juga tidak pernah tahu keturunan Ba'alawi daripada Ubaidillah. Sakit kepala Bapak Kiai. Coba lari lagi, katanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kitab Syafi'iyah dikaji. Ya. Al-Khulasah tidak menyebutkan. Imam Haramain tidak tahu juga. Ya, termaksud Imam An-Nawawi juga tidak pernah menfatwakan Bani Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa coba? Apa karena nggak tahu? Apa memang kadang nggak ada? Gitu. Kami ini sedang meneliti, jangan bikin pusing Bapak Kiai. Atau Bapak Kiai undanglah. Ya, saya interupsi, Said Qori, ya. Mungkin statement Anda sedikit bisa diturunkan, gitu ya. Oke, ya. Langsung gitu aja. Pak, saya bahasa saya kayak gini, takzim banget saya sama Kiai Miftahul Akhyar, takzim banget. Kalau ketemu saya cium tangannya, gitu loh. Cuman persoalannya Bapak Kiai Miftahul Akhyar juga nggak pernah peduli dengan gaya dia bahasa. Kok seorang orang tua bebas mau ngomong, kita nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang tolong dikaji baik, dikaji lagi, ya. Yang mencintai ahli sunnah wal jamaah, ya, jangan Bapak Kiai Akhyar memikir orang yang menafikan nasabah Alawi ini Wahabi. Bukan, Pak. Kami ngaji kitab Tuhfah, Pak. Fathul Mu'in. Mana ada Wahabi orang ngaji kitab Fathul Mu'in? Macam mana pula orang ngaji kitab I'anah? Iya. Gitu. Sebentar. Baik. Biar saya ngomong sebentar. Gitu. Jadi Bapak Kiai Miftahul Akhyar, tolonglah. Kalau memang menurut Bapak Ba'alawi ini adalah sahih mazhabnya, ya, Pak, diskusi akbar. Saya tunggu. Gitu Bapak Kiai. Mohon maaf,
Ya, lillahi ta'ala, wallahi, saya minta maaf sama Bapak, sama hargai fan ilmu Bapak Kiai. Besok hati-hati berkalam. Oke? Nah, kedua. Instruksi. Aman. Gimana, Sektori? Jangan kayak gitu cara ngajak orang diskusi. Ya, saya belum selesai. Besok-besok jangan ajak lagi saya. Gitu loh. Ya, jangan sebentar, Sektori. Jangan takut. Kita bicara yang lanjut, betul, lanjut. bukan bicara yang salah. Ya. Ya, Kasih lanjut, silakan. Sesuai dengan momennya. Gitu loh. Lanjut, silakan. Ada statement lagi, silakan. Saya kasih waktu. Silakan. Karena panas juga hati. Maaf, bukan Kiai Iman aja yang sakit. Saya termasuk sakit juga dibilang Wahabi lah. Oh, saya termasuk orang yang membatalkan nasabah Alawi. Kalau dibilang Wahabi, saya Wahabi. Saya bukan Wahabi. Gitu loh. Saya faktakan ya, saya sampaikan bahwa orang yang mengakui nasabah Alawi itu Syiah Rafidhi. Dia sudah menjatuhkan derajat manzilah Nabi Muhammad SAW. Mi'raj 70 kali dalam setiap malam, apa pula? Gitu loh. Masa mengakui nasab palsu? Kalau memang nasabnya asli, bukalah PBNU sebagai untuk diskusi. Jangan biarkan kayak gini, ngomong sendiri-sendiri, gitu loh. Ya mohon maaf lahir dan batin. Oke. Baik.